Hey, what's up guys? Jadi kembali lagi di channel 4. Jadi kan ini kenapa nggak ada suaranya gitu kan? Jadi kemarin kan apa season. Sekarang kita turun ke epic 5 gitu. Terus sekarang hero yang paling imba menurut kalian apa nih? Kalau saya sendiri nih, sekarang hero yang lagi imba itu hero Lancelot. Lancelot itu sekarang imba abis revamp kemarin, abis ya rework kemarin, itu Lancelot jadi imbanya minta ampun. Dari skill-skillnya, pasifnya sih sebenarnya yang bikin eh imba itu kan. Jadi setiap kali Lancelot melakukan charge itu berarti skill 1 atau ulti, damage-nya meningkat besar 10%. Kalian bayangin aja, damage-nya misalnya 5.000 sekali charge. Sekali charge itu sekali skill 1 misalnya nambah 500, lumayan. Ini hingga 30%. Kalian hitung aja sendiri berapa. Nah, terus tadi itu aku udah main ranked 2 kali. Tadi sebelumnya kalah. Nah, sebelumnya lagi itu menang. Itu aku pakai hero Lancelot dua-duanya. Itu yang pertama main itu kayaknya wah, harus tunjukin kalian deh cara main Lancelot yang benar gitu kan. Ya menurut aku benar gitu kan. Nih, yang kedua ini nih, yang ini. Kita tonton. Iya, kita yakin. Yo. Jadi tadi itu kan main nih, wah musuhnya tuh kelihatannya susah-susah banget. Dari carry-nya epic gitu kan, kayaknya sih susah gitu. Nah ini tim aku nih Lancelot, aku Lancelot Bandung Weta nomor 17 Lancelot. Terus ada Xborg, ada Granger, ada Harith sama Franco. Terus ada musuhnya itu ada Nana, Alucard, Tigreal, Dila sama Kari. Nah sekarang udah di in game nih, belum masuk nih. Jadi tuh aku rencananya pengen ambil solo bawah, tapi kayaknya nggak dikasih sama si Xbox ini. Nah jadi saya jalan. Nah item pertama itu tadi tuh mau beli Hunter Knife, tapi Hunter Knife nya dibeli abis creeping minion nih. Nanti kalian lihat sendiri, itu kan ada minion tuh, kita creeping deh. Set, kita creeping, kita laning. Nah pas mau nyerang si Nina, lihat tuh baru beli. Kenapa? Karena minion itu dari kalau kita pakai Hunter Knife di 3 menit pertama itu, Hunter Knife ini nih, yang ungu ini, dia itu ngurangin EXP sama gold dari minion selama 3 menit pertama. Itu. Jadi pas awal-awal itu jangan pakai Hunter Knife dulu lah pas creeping minion pertama. Nah, ini tuh saya mau ngajarin yang menurut saya benar ya, cara main Lancelot yang benar. Jadi Lancelot itu farming juga ya, ini tentang farming yang cepat gitu ya. Lancelot itu sangat butuh farming, hero yang sangat butuh farming. Mengapa? Karena Lancelot itu hero assassin, hero hero kill steal. Jadi Lancelot itu selalu kerjaannya itu ngekill sama nyuri hero musuh gitu kan. Nah, abis dari ngeturret tadi itu kita harus langsung ke Kelomang itu. Nah sekarang ini ada Tigreal nih, Tigrealnya Tigrealnya itu berapa hit lagi, tapi sayangnya itu tadi Tigrealnya kabur. Nah habis itu ada Kari, ada Dirot, udahlah kabur aja gitu kan. Itu udah pasti nggak mungkin menang soalnya. Balik lagi, nah karena ini minionnya udah ada tuh, kita harus ke minion lagi gitu kan. Kita harus ke minion lagi. Usahakan kalau kalian lagi minion itu last hit. Nah abis minion itu hancur, kalau ini udah ada nih, si creep ini udah ada, kalian boleh nge-creep. Terus kalian jangan sungkan-sungkan untuk ulti ke creep gitu, karena itu bakal ngecepetin kalian nge-creep. Nah dari sini Grengernya dapat first blood tuh. Grengernya udah level 5. Imba itu Grengernya.
sekarang kembali ke Lancelot lagi. Nah karena ini tadi nggak ada yang ngambil buffnya ya, ya udah aku ambil. Dan di sini Franco-nya ngebantuin gitu kan. Ini bagus banget nih, misalnya kalian tanker nggak tahu mau ngapa-ngapain, kalian boleh tinggal nemenin assassin atau MM untuk farm gitu. Misalnya kalian bingung itu mau ngapain. Nah habis kalian ambil buff, kalian tuh nge-creep lagi, farming lagi. Jangan lupa untuk nge-farm, karena farm buat Lancelot itu, farm itu penting banget gitu. Nah kenapa di sini kita langsung ambil tower ya, namanya ranked ya, pasti fokus tower gitu. Dari gold juga kita dapat gitu kan, lumayan buat nambah-nambahin gold. Nah usahain tuh kalau nge-turret atau apa itu semuanya last hit, karena last hit itu biasanya paling berguna gitu ya, dapat uangnya banyak. Nah itu, wah itu Franco-nya di gangbang udah nggak bisa dibantu lagi gitu ya, kesian. Nah lihat kan, Lancelot itu harus fokus banget, fokus sama farming. Kenapa? Karena farming itu jiwanya Lancelot. Bisa kasih kalian kayak kekuatan gitulah kalau di game. Terus aku kasih tahu, nah di sini nih, ini nih boleh kalian lihat, Lancelot itu harus pinter-pinter pakai skill 1 sama ultinya. Skill satunya itu usahain jangan sampai cooldown. Tuh lihat kan, bisa sampai ngekill gitu. Itu padahal itu padahal kan lagi di tower gitu kan, dari gaming sama 2 orang. Jadi kalian harus pintar-pintar pakai skill satunya gitu. Terus kalau kamu nge-ulti pakai Phantom Execution ini, setelah melakukan charge dalam waktu singkat, Lancelot melakukan executional strike ke arah depan. Dia tidak terlihat saat prosesnya. Nah karena dia tidak terlihat saat prosesnya itu, Lancelot itu damage yang diterima itu jadi minim banget saat dia ngulti gitu. Nah sekarang abis kalian ngefarm itu, ingat jangan lupa laning, karena minion itu penting banget gitu kan. Minion itu sangat penting karena uangnya itu banyak sekali. Minion last hit paling banyak 120, lumayan. Nah di sini buffnya aku yang ambil karena nggak ada yang butuh gitu kan awalnya, tapi tiba-tiba ada Granger, tapi dicuri sama Harit. Nah habis ngebuff itu, karena kelihatan di tengah itu padat, jadi aku tuh langsung ke tengah. Di sini aku mau coba nge-kill steal si Nana. Nah di sini skill satu aku cooldown, aku nafsu gitu kan mau kill, ya akhirnya mati sendiri kan gitu. Nah item pertama nih kan, kalian tuh kalau pakai Lancelot itu itemnya itu harus disesuaiin gitu ya, jangan asal pakai item, siapin item cadangan. Nah kalian lihat dari musuhnya nih, musuhnya Alu, Nana, Tigreal, Diroth sama Kari. Itu musuhnya fisikal kan, jadi kalian tuh harus pakai warrior boots gitu. Nah sekarang tuh lagi war gitu kan, set dapat. Tuh harus lincah kalau pakai Lancelot, jangan sampai kena ulti. Pinter-pinter juga sekarang ulti ke Kari. Nah di sini dapat triple kill gitu ya. Nah kok bisa gitu, bisa begitu, karena dari setiap kali Lancelot nge-skill 2, teng 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 teng, udah nge-skill 2 tuh. Kalau kalian player Alu, skill pasifnya Alu kan dia jadi ngejar terus ngasih damage tambahan kan, sama kayak Lancelot. Tapi Lancelot setiap kali dia melakukan skill 2, dia bakal ngasih damage tambahan di serangan berikutnya. Ditambah dari tadi aku melakukan skill Phantom Execution sama skill satunya ini menambah damage 30%. Kalau dia ngelakuin itu 3 kali, itu dari pasifnya si Lancelot ini. Sekarang creeping di sini lebih biasa ke Kumbang.
Jangan ragu-ragu untuk nge-ulti ke creep. Jangan ragu-ragu. Nah sekarang ngelihat ini farmnya, wah ini masih ada. Tapi di sini si Haritnya lagi ngebutuhkan kita sampah. Kesian juga si Haritnya. Tapi kalian lihat di sini, semuanya lihat dong. Goldnya beda berapa? Lancelot ini tuh goldnya 62 ribu. Yang paling banyak dengan Granger 45 ribu gitu kan. Jadi menang gold telak. Nah di sini udah jadi nih item ketiga. Item ketiganya itu Blade of Despair. Kenapa sih pakai Blade of Despair? Blade of Despair itu kalau kalian pakai di awal game untuk hero Lancelot itu berguna banget lah. Kenapa? Karena dari damage-nya Lancelot tinggi. Terus dari musuh-musuhnya juga kan pasti damage-nya nggak gede-gede banget. Jadi kita item ketiga itu nggak perlu item tank, item lifesteal. Untuk Lancelot cukup Blade of Despair. Itu item ketiga. Item keduanya Endless Battle. Lupa tadi nggak ngasih tahu ya. Kenapa item kedua Endless Battle nggak Bloodlust X gitu? Karena Endless Battle itu ada mana regennya, sedangkan Lancelot itu hero yang sangat boros mana. Jadi kalau kalian pakai Endless Battle ini, di sana lihat physical attack-nya nambah, mana regennya 25, cooldown-nya juga sama physical lifesteal. Jadi Lancelot-nya juga pasti ada physical lifesteal-nya gitu. Nah di roadnya di situ nge-ulti, dia kira aku bakal tetap maju tapi ternyata aku mundur. Nah habis itu di sini wah aku ngeliat tuh alunya lagi sendiri. Nah karena di sini udah menang level, menang item, alunya make Aegis juga tetap menang gitu. Set, unstoppable. Nah di sini ada war di tengah, ada war gede tuh, wah ada war. Nah di sini kalau jadi hero Lancelot itu jangan pernah maju duluan. Lancelot itu biasanya datang paling terakhir atau ketiga lah. Pokoknya jangan pernah datang pertama. Kenapa? Lancelot itu hero-nya lembek, tapi dia punya damage yang tinggi gitu. Nah di sini Karinya mencoba untuk melawan gitu kan. Dari darah kemungkinannya udah nggak kelihatan, tapi ada, tapi bisa ngekill. Kenapa? Karena pasifnya lagi yang nyelamatin gitu kan. Setiap kali nge-skill 1 itu damage-nya nambah 10%. Ulti juga sama, damage-nya nambah 10% selama 4 detik. Jadi maksimalnya 30% gitu. Makanya tadi bisa nge-kill kari gitu kan. Kenapa? Ya karena itu pasifnya itu sangat berguna gitu. Nah dari sini ngelihat banyak uang di bawah kan, ambil. Nah di sini kita ngeliat, ingat farming pertama dan jangan ragu-ragu untuk farm. Nah kalau kalian lihat kayak tadi tuh nge-ulti, abis itu nge-skill 1, skill 1 Lancelot itu ke belakang, abis itu skill 2. Kenapa? Supaya si skill 2-nya itu pas di tengah-tengah gitu. Nah di sini terjadi serang-serangan ya. Nah di sini aku nge-skill 2 aku dapat double kill. Di sini mencoba untuk triple kill gitu kan. Ya tapi biasa. Ini di roadnya nggak tahu kenapa gitu kayaknya nge-lag gitu ya. Nah bisa kamu dapat triple kill. Yah, Franco-nya make hook. Tuh lihat sekali skill 2 terus retribution kalau udah ada gold yang banyak mah nggak ada apa-apa buat Lancelot gitu kan. Tinggal skill 2 retribution hancur, creep langsung. Nah Lordnya di sini diperkuat ya. Nah ini bagi yang kalian, ini pergerakan dari Franco-nya itu pinter banget ya. Selalu ngejagain si Grangernya itu, lihat Grangernya di-TB-in. Nah saat ditarik si Grangernya langsung keluar gitu. Franco-nya nggak apa-apa, darahnya dikit asal MM kita bisa ngekill gitu kan. Atau MM kita at least di-TB-in gitu sama Franco-nya. Nah dari sini tuh Lancelot-nya datang. Lancelot-nya itu kan nggak harus punya buff merah. Buff merah itu buat Lancelot itu penting. Nah udah kita lihat di sana ada pertempuran. Set.
Akhirnya Lancelot datang, lihat kan, datang terakhir, set, set, tinggal serang, tinggal skill 2. Nah, itu kenapa Lancelot itu sangat dibutuhin gitu ya, karena skill 2 nya udah sakit, damage nya imba gitu kan. Pokoknya assassin berguna lah, worth it beli beli Lancelot ini, asal bisa pakainya. Lancelot itu pokoknya kalau udah kalau ke creep itu skill 1 ke belakang baru skill 2. Nah ini si Karinya nggak tahu kenapa ya, kayaknya aku juga mukil di sini ya, aku nggak ngeliat gitu kan, ada ada binatang-binatang gendut itu yang warna biru tuh, apa, kelinci namanya ya, nggak tahu lah pokoknya itu. Sekarang Granger di sini, Grangernya cukup nekat ya, dia berani maju sendiri tanpa ada bantuan dari tank maupun fighter. Di sini Grangernya itu damage-nya udah lumayan, tapi di sini sayangnya si Grangernya nggak ngebantu gitu. Nah dan hooknya Franco itu pas banget kena itu yang namanya si Tigreal ya. Grangernya juga udah sakit. Nah ini Franco-nya ini wah pintar gitu kan. Kalau misalnya kalian nggak tahu gitu di tank, kalian misalnya dapat rollnya tank lagi main, terus kalau kalian nggak tahu apa-apa, nggak tahu harus ngapain, cukup satu yang paling penting, misalnya kalian nggak tahu, udah kamu temenin aja marksman, temenin kemana-mana gitu, kamu TB-in, kamu temenin farm gitu, biar si itunya pun jadi gitu. Nah di sini Grangernya langsung ngejebak, set, ditarik sama Franco, tapi nggak kena gitu, langsung ulti dia si Franco-nya, dan disitu Franco-nya ngekill. Kembali ke Lancelot. Lancelot biasa fokus farming, farm, lihat tuh sekali langsung hit, deng, kurang setengah darah langsung creepnya habis skill 2. Terus kalian kalau jadi player Lancelot itu bijak nggunain skill satunya, usahain jangan sampai cooldown gitu, jadi misalnya kalian nge-skill 1 kesini, set, misalnya nanti ya, kalau misalnya nge-skill 1 ya, mana ya nanti ditunjukin. Nah Lancelot datang di sini, Lancelot datang tuh, last hit itu penting banget. Ini skill kalau misalnya kamu skill 1 nggak nge-skill 1 ya, oh enggak, cuma ngebuff doang. Di sini cukup maruk ya, dia sampai ngambil 2 buff gitu kan. Gitu. Nah di sini lihat nih, tuh skill 1 tuh dia bakal menghasilkan sesuatu, mana, aduh nggak kelihatan ya. Tuh skill 1 tuh kayak di bawah hero nya itu ada sesuatu gitu, iya nggak, tuh di bawah hero nya ada sesuatu, lihat kan, tuh ada sesuatu. Nah itu tuh untuk jangka si, nah kalau udah hilang berarti tadi kan sumbernya udah hilang tuh, terus kamu boleh bisa nge-skill 1 lagi, dan itu skill satunya nggak bakal cooldown gitu. Pokoknya yang nggak ada bawahannya, nggak ada putih-putih begitu, yang muter-muter begitu, yang ngebulutin hero atau creepnya, kalian masih bisa nge-skill 1 dan nggak bakal cooldown gitu. Dan sini skill satunya bisa dibilang nggak habis-habis kalau lagi di war. Kalau lihat skill 2, set, tak. Nah di sini aku cukup, aduh, mengajarkan yang tidak baik ya, nge-skill 1 gitu kan tanpa menemukan tujuan, itu sebenarnya nggak boleh. Nah di sini aduh itu lumayan gitu kan, kenapa nggak diambil langsung ulti, zap. Jangan ragu-ragu untuk nge-ulti ke creep buat Lancelot. Nah, sekarang masih maju. Nah di sini Lancelot itu lumayan berguna buat nge-push. Nah habis itu sini buffnya kan habis, kalian harus nge-buff lagi gitu kan. Sini cari celah, tunggu musuhnya lengah baru sikat. Oh iya, lupa, kalau mau ke musuh gitu ya, kamu mau nge-combo,
Combo Lancelot itu misalnya musuhnya lagi diam, kamu ultinya itu musuhnya lagi jalan, kamu ngultinya itu sedikit maju di depan musuh, karena musuhnya pasti jalan juga. Kalau kamu pas ke musuhnya, musuhnya lagi jalan, pasti nggak bakal kena ultinya, dijamin. Pasti ulti ya malah hilang kalau kamu nggak di depannya, tapi kalau di depannya pas, jadi nanti kamu juga pas hero nya maju, kamu juga jadi maju si Phantom Executionnya, jadi kena cerak gitu. Nah, ini lagi ada war gitu ya, datanglah set ulti dulu langsung. Di sini cukup kurang pinter ya. Nah di sini masih bisa kabur. Dari itemnya juga, ini itemnya item yang dibuat sendiri ya. Pertama karena musuhnya apa kebanyakan fisikal gitu ya. Oh ini sebentar lagi serang nih, set nggak kena, tapi damage-nya lumayan gede. Itu sayang banget padahal ya. Nah kembali lagi ke item. Ini itemnya udah jadi nih. Yang pertama itu dibuat itu Warrior Boots. Itu mau musuhnya fisikal kayak musuhnya magic, itu Warrior Boots itu wajib. Kenapa? Karena dia fisikalnya nambah 22 gitu. Kalau kamu pakai top boots itu buat tank. Soalnya kalau misalnya musuhnya mage, kebanyakan mage, nanti brute force breastplate-nya kamu ganti sama sama Athena Shield. Kalian lihat ke tadi itu atraksinya lumayan bagus tuh. Nah kembali lagi ke item. Abis Endless Battle, Battle of Despair. Battle of Despair itu kalau Lancelot udah punya di awal game udahlah imba. Terus nih banyak orang yang nyangka Berserker Fury. Kenapa Berserker Fury? Kenapa Lancelotnya pakai Berserker Fury? Kenapa? Pasti banyak yang nanya kan. Kenapa pakai Berserker Fury bang? Kenapa pakai Berserker Fury? Berserker Fury itu dipakainya sebenarnya Lancelot kan bisa dibilang banyak orang yang bilang nggak butuh critical chance, nggak butuh critical, tapi gunanya critical di Lancelot itu sangat dibutuhkan. Apalagi abis skill 2 dia ngehit serak, pastikan itu damage-nya nambah, ditambah kritikalnya, parah itu, sakit gitu kan. Itu makanya kenapa dibutuhin Berserker Fury. Terus Brute Force Breastplate ini tuh buat musuh misalnya fisikal, dia nambah 45 physical defense gitu kan. Terus itu physical dan magic defense-nya sebanyak 4, berlangsung selama 4 detik, stacknya sampai 5 kali gitu. Itu kalau menggunakan skill atau menggunakan basic attack, itu bakal nambahin physical defense sama magic defense. Nah disitu nananya nggak tahu kenapa, aku tahu nananya. Nah kita kenain ke sini dulu, set, kenain ke creepnya dulu, jadi skill satunya itu nggak ngilang. Tuh lihat gak betapa sakitnya kalau di tengah si skill 2-nya. Nah dari sini karinya itu udah sakit juga ya. Oh iya, terus kalau musuhnya defense, ini kamu musuhnya magic, kamu brute force breastplate-nya itu boleh diganti sama Athena Shield gitu, karena itu buat magical musuhnya ya. Nah ini juga udah mau mendekati akhir ya. Oh iya, kalian lihat kan ini aku pakai potion ya. Aku pakai potion yang kuning-kuning itu potion yang defense kan. Kenapa? Karena musuhnya itu kari. Kari itu lihat karinya juga udah jadi. Karinya itu serangannya itu kan cepat. Nggak kayak Mia, nggak kayak Leslie gitu kan. Kalau musuhnya Leslie, kamu si potion itu bisa make yang power gitu, pakai yang merah. Ini pakai yang defense, jadi si darah kita nambah, terus pas ngelawan si karinya juga nggak terlalu sakit. Si karinya nggak sakit-sakit amat gitu.
Ini udah mendekati akhir ya. Nah di sini datang semua. Nah si Franco-nya itu hooknya keren banget ya, bisa nancep loh semuanya, nggak miss. Nah sekarang harus itu ngulti zoom. Nah bagus. Nah itu sekarang lagi lawan Kari. Zat, lihat gak itu? Wah itu bagus sih bukan main. Bisa lihat gak tadi? Aduh, bagus banget tadi itu. Pas lawan Kari, wah itu jarang gitu ya. Nah itu tadi skill 2 itu kepencet. Nah sekarang kenapa ngebuff? Karena sangat dibutuhkan. Tadi kepencet retribution ke sana gitu. Kenapa mengebuff? Karena Lancelot ya butuh buff merah lah, pasti itu udah nggak bisa diabaikan. Nah, akhirnya tidak yang mati dan menang. Victory di sini kita. Late game ya, Lancelot itu hero late game bagus lah pokoknya. Ini udah victory nih. Tuh lihat MVP Bandung Wetan 79. Uangnya juga lihat kan gede kan. Yaudah, mungkin cukup sekian konten cara bermain Lancelot yang benar dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, sama komen ya. Jangan lupa ya subscribe. Pokoknya subscribe lah. Oh iya, terus kalau nonton jangan di skip. Yaudah, terima kasih sudah menonton. Enjoy. Dadah.